ada sedikit yang perlu kita hadirkan fatrat setelah itu ada terputusnya wahyu. Dan lagi-lagi Allah buat seperti itu. Wahyu terputus. Lama terputus. Sampai orang pada mengatakan, wah tuh Muhammad yang ngaku-ngaku punya Tuhan ngasih wahyu. Itu kebingungan. Wahyunya nggak turun, berarti dia sia-siakan sama Tuhannya. Itu kan yang memfitnah. Tapi orang yang berpikir kan ngomong, kalau memang dia ngarang kan ngapain nunggu, kan tinggal ngomong aja. Cuman karena memang tidak ngarang, makanya nunggu. Nabi Muhammad menunggu wahyu. Hanya yang perlu difahamkan dengan pemahaman yang benar, sampai begitu rindunya Nabi di saat terputusnya wahyu, sampai seolah-olah Nabi itu ingin melemparkan diri dari jurang. Ini jangan sampai dia maknai dengan mau bunuh diri, tidak. Karena waktu itu keadaan Nabi yang luar biasa di saat mendapatkan wahyu. Pertama ya, wahyu adalah dahsyat. Kemudian syukurnya ya luar biasa, dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah, menjadi seorang utusan. Di saat terputus itu adalah justru itu adalah tobi'i, maksudnya adalah manusiawi. Sesuatu yang selama ini ia sangat senangi tiba-tiba terputus, dan bukan putus asa. Ada seperti yang mengatakan dengan bahasa yang kasar, lalu Nabi dikatakan dengan istilah-istilah dunia psikologi apa namanya. Nabi naudzubillah mengatakan Nabi depresi, Nabi ini. Itu adalah sifat yang sangat manusiawi pada diri Nabi di saat terputusnya wahyu. Jadi kepanikannya yang luar biasa. Biarpun akhirnya tidak terjadi juga kok. Nabi sendiri bercerita, pokoknya begitu sudah hampir seperti kan, begitu aku pengennya sampai seolah-olah aku hampir terjun ke jurang, seolah-olah hampir terjun ke jurang dan sebagainya. Nah ini, dan ini diceritakan oleh baginda dan diriwayatkan dalam riwayat yang sahihah tentang berita itu. Cuman maknanya apa itu? Bukan depresi lalu putus asa kemudian, oh tidak. Di sini kalau tidak salah disebutkan, kita sambung sedikit. Hatta hazin Nabi huznan syadidan, sehingga Nabi sangat sedih bersama terputusnya wahyu. Ada beberapa riwayat berapa lama terputusnya wahyu. Ada yang mengatakan setahun, 2 tahun, tapi yang benar adalah 6 bulan terputusnya wahyu. Maka kullama arada ayyul ya nafsahu tabaddalahu Jibril wa qala ya Muhammad innaka Rasulullah. Jadi di saat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang sangat merindu kembali datangnya wahyu, jadi beliau seperti di luar, yakni bukan di luar kesadaran, akhirnya terbawa dalam suasana kerinduannya yang dahsyat kepada wahyu. Dan juga banyak sesuatu yang ditanyakan di dalam dirinya, ada apa, kenapa, dan sebagainya, kan begitu. Nah di saat seperti itulah datang hiburan langsung malaikat Jibril, innaka Rasulullah, engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kisah, dan insya Allah nanti kisah tentang yang ini ada 2 hal di dalam kisah awal menerima wahyu ini, kritikan-kritikan dari orang yang memandang Islam dengan hasud, memandang Nabi dengan kebencian. Ada 2. Yang pertama adalah tentang keummian, kebutahurupan Nabi, dan kisah Nabi yang seolah-olah ingin turun ke jurang yang disebutkan dalam riwayat yang sahihah. Akan tapi bagi orang yang mengerti tentang keagungan Nabi dan sebagainya, dan tujuan hikmah dibalik keummian Nabi, maka sangat sederhana. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.